Heri Sautar kini resmi dipastikan absen untuk melawan timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Kehadiran Jairo Dewal kini resmi dinantikan untuk mengindahkan lini tengah skuad Garuda. Sosok Rafael Struijk terancam digeser jika proses oleh Romeni bisa rampung tepat waktu untuk laga lanjutan putaran ketiga. Duet Elkan Bagot dan Jesus menjadi yang dinantikan setelah dikabarkan akan dipanggil untuk laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Kevin Dix kini dikabarkan akan diboyong klub MLS setelah resmi menjadi pemain timnas. Benarkah Patrick Kluivert sudah mengenal sosok Jesus, Messi Girls, Kelvin Verden di timnas Indonesia? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael Struijk kini harus bersaing lebih keras untuk bisa menembus line up di lini depan timnas Indonesia jika proses oleh Romeni rampung. Ya, Romeni kini menjadi salah satu calon pemain keturunan timnas Indonesia yang prosesnya akan selesai dalam waktu dekat, di mana Romeni diharapkan bisa tampil bersama skuad Garuda di saat nanti melawan Australia dan juga Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan soal perkembangan proses kepindahan kewarganegaraan sang pemain. Kalau oleh sendiri kan sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI. Kalau Jero masih proses, kata Erick Thohir. Ya, Jero juga sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung ke timnas Indonesia, namun prosesnya masih di tahap awal. Yang terdekat untuk rampung saat ini adalah proses oleh Romeni, di mana penyerang 24 tahun itu disebut tinggal menunggu waktu untuk pengambilan sumpah WNI-nya. Setelah resmi menjadi WNI, maka Romeni dipastikan akan bergabung ke skuad Garuda pada bulan Maret mendatang, di mana ia sangat berpeluang untuk debut nantinya di saat melawan timnas Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret ini. Ya, peluang Romeni untuk masuk ke line up juga terbuka lebar, mengingat lini depan skuad Garuda selama ini masih kurang tajam. Penyerang kelahiran Nijmegen itu diharapkan bisa menjadi solusi. Ya, kehadiran Romeni di timnas Indonesia dipastikan membuat persaingan di lini serang semakin ketat, di mana Rafael Struijk yang selama ini diandalkan sebagai ujung tombak bisa saja tersisihkan. Pasalnya Rafael Struijk bukan tipikal striker ujung tombak, di mana ia lebih mampu untuk unjuk gigi jika bermain di posisi sayap. Namun Rafael Struijk nantinya harus bersaing dengan Yakob Sayuri, Marcelino, dan Egy Maulana Fikri. Sementara posisi sayap lainnya hampir pasti diberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ya, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menegaskan bahwa ia ingin menerapkan filosofi permainan menyerang, di mana 3 penyerang di lini depan bisa menjadi pilihan terbaik untuk memuluskan strateginya. Namun meski belum pasti, namun Romeni kemungkinan besar akan diandalkan sejak menit awal bersama Ragnar Oratmangun, di mana Rafael Struijk sebenarnya punya peluang untuk menjadi starter, namun ia juga harus siap-siap menjadi cadangan jika Kluivert lebih memilih Marcelino atau Egy sejak kick-off dimulai. Pecinta sepak bola tanah air kini berpotensi besar untuk melihat duet Elkan Bagot dengan Jesus di timnas Indonesia untuk pertama kalinya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Potensi duet keduanya ini bisa saja tercipta setelah Patrick Kluivert dikabarkan akan tetap memakai Jesus sebagai kapten dan disebut-sebut akan memanggil Elkan Bagot. Kabar ini dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan di kanal YouTube-nya. Dalam unggahannya, Bung Ropan menyebutkan jika Patrick Kluivert menjamin Jesus sebagai kapten timnas Indonesia di bawah arahannya. Patrick Kluivert tetap menjamin posisi dari El Capitano Jesus untuk pakai ban kapten tim nasional. Jadi tidak ada nama lain, kata Bung Ropan dalam unggahannya. Ya, Bung Ropan menyebutkan jika Patrick Kluivert memantau perkembangan Jesus. Ketika ada yang bertanya soal kaptennya nanti, Kluivert tetap memilih Jesus. Pemilihan Jesus sebagai kapten tidak terlepas dari jiwa kepemimpinannya. Terlebih Jesus juga bisa berbahasa Belanda sehingga tidak akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan sang pelatih. Ya, selain mengabarkan soal ban kapten timnas Indonesia, Bung Ropan juga mengabarkan bahwa Elkan Bagot akan dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert ke skuad Garuda. Karena akan dipanggil kembali, maka fans timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa saja melihat Elkan Bagot dan Jesus berduet di lini belakang tim merah putih. Elkan Bagot itu akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan Pak Ketum juga sudah bilang bahwa Elkan Bagot siap untuk memperkuat timnas Indonesia jika dipanggil, lanjut Bung Ropan. Kalau Elkan datang, maka akan mewah juga lini belakang kita. Apalagi kalau Elkan bisa berpasangan dengan Jesus, itu yang kita tunggu, pungkas Bung Ropan. Ya, sekedar informasi, pendukung timnas Indonesia sendiri belum pernah melihat Elkan Bagot dan Jesus bermain bersama skuad Garuda. Hal ini disebut-sebut lantaran masalah waktu dan konflik dengan Coach Sintayong. Terakhir kali
hari Elkan Bagot membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Sementara itu, JSS baru mencatatkan debut di timnas Indonesia pada bulan Maret 2024 tahun lalu. Saat itu, Elkan Bagot tidak dipanggil ke skuad Garuda karena cedera. Apesnya lagi, duet ini gagal terjadi pada bulan Juni 2024. Pasalnya sebulan sebelumnya, tepatnya pada Mei 2024, Elkan Bagot disebut terlibat konflik dengan Coach Sintayong. Alhasil, Elkan Bagot tidak pernah dipanggil kembali ke timnas Indonesia oleh Coach Sintayong, dan hal itu membuat duetnya bersama JSS gagal terjadi hingga tahun 2024 tuntas. Kini dengan kehadiran Patrick Kluivert, ada potensi pendukung timnas Indonesia untuk melihat JSS dan Elkan Bagot berduet untuk pertama kalinya di timnas Indonesia. Potensi ini cukup besar karena Patrick Kluivert memainkan taktik 4 back, sehingga Elkan Bagot bisa ditempatkan di back tengah kiri dan JSS ditempatkan di back tengah kanan. Kehadiran Jairo Dewal kini akan membuat lini tengah timnas Indonesia tentu akan semakin mewah, di mana Jairo kini menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nantinya setelah resmi menjadi WNI, Jairo diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Ya, saat ini Jairo bermain bersama klub asal Belgia setelah sempat berkostum Crystal Palace hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Jairo akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Ya, sebelumnya lini tengah timnas Indonesia telah diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino, hingga Ricky Kambuaya. Namun dari gaya permainannya, Jairo cenderung lebih berkarakter sebagai gelandang bertahan. Dengan memiliki postur tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo tentu bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Tentunya hal itu untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan skuad Garuda yang digalang oleh JSS, Mesilgers, dan Rizky Ridho. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga biasa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri. Hal ini sehingga kemampuannya untuk menempati beberapa posisi akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diketahui menyebutkan 3 nama pemain keturunan di skuad Garuda yang telah dikenalnya sejauh ini, di mana ketiga pemain keturunan itu yang dikenal oleh sang pelatih adalah Mesilgers, Kelvin Verdon, dan JSS. Hal ini diutarakan Patrick Kluivert di saat ia diwawancara secara eksklusif oleh Liputan 6. Dalam wawancara itu, ia mengaku sudah menonton laga-laga timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah menonton pertandingan timnas Indonesia saat menjamu Australia dan saat menjamu Arab Saudi. Setelah mengaku pernah menonton laga timnas Indonesia, salah satu host bertanya apakah ia mengenal para pemain skuad Garuda yang berkarir di Eropa. Tanpa ragu, sang pelatih pun menyebutkan 3 nama pemain yang dikenalnya, yaitu Mesilgers, Kelvin Verdon, dan JSS. Kami mengenal mereka dengan baik. Mesilgers, Kelvin Verdon, JSS, jawab Patrick Kluivert. Ya, meskipun hanya menyebutkan 3 nama, namun Patrick Kluivert tetap menganggap semua pemain yang ada di timnas Indonesia sama-sama penting, di mana ia mengaku bahwa dirinya tidak akan membeda-bedakan antara pemain keturunan dan pemain lokal selama melatih timnas Indonesia. Klub MLS kini dikabarkan sedang mengincar pemain timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, di mana langkah ini menjadi salah satu strategi untuk menjangkau pasar di Asia. Saat ini ada satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di MLS, ia adalah Martin Paes, di mana ia bergabung bersama FC Dallas. Sejak Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia, FC Dallas ikut ketimbang untung, sebab mereka panen gegaman di media sosialnya. Nyatanya dari 1 Agustus sampai 21 November 2024, FC Dallas ada di peringkat ke-23 untuk interaksi tertinggi di postingan media sosial. Nah, untuk klub MLS sendiri hanya 2 tim yang masuk ke daftar itu, di mana selain FC Dallas ada juga Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi hingga Luis Suarez. Melihat kesuksesan FC Dallas, beberapa klub dikabarkan sedang mengincar pemain timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, di mana dikabarkan jika berhasil mendatangkan Kevin Dix, maka akan membuat kompetisi Amerika itu semakin menarik karena bisa menjangkau pasar Asia. Beberapa klub MLS Amerika sudah menunjukkan ketertarikannya pada bek yang berpaspor Indonesia, tulis laporan Football Premier. Latar belakangnya, pemain timnas Indonesia membuatnya akan menarik bagi kompetisi Amerika, di mana menjangkau pasar Asia memainkan peran strategis yang penting, pungkas laporan itu. Pelatih timnas Australia yaitu Tony Popovic kini disebut tengah pusing untuk berburu pengganti Harry Souttar sebagai bek tengah utamanya sebelum berjumpa timnas Indonesia. Ya, diketahui bek timnas Australia yaitu Harry Souttar kini dipastikan absen saat nanti melawan timnas Indonesia, di mana kedua tim akan bertemu di laga lanjutan putaran ketiga pada 20 Maret mendatang. Harry Souttar yang merupakan pemain andalan Socceroos harus menepi karena cedera panjang. Tentunya ini akan membuat sang pelatih harus memutar otak untuk menemukan komposisi skuad terbaiknya, di utamanya di sektor bek tengah. Hal tersebut membuat sang pelatih sangat kecewa, di mana
mana dirinya akan memberi dukungan sepenuhnya agar Southall bisa segera pulih. Saya sudah berbicara dengan Harry dengan sangat jelas. Beberapa hari pertama sangat mengecewakan, ujar Tony Popovich. Jadi dia kecewa, namun tahukah Anda sebagai seorang profesional, Anda mengetahui bahwa Anda memang memiliki kemunduran. Dia tahu bahwa ini akan menjadi pemulihan jangka panjang, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berada di sisinya dan mendukungnya semampu kita, jelas sang pelatih. Ya, sang pelatih pun mengaku tengah pusing mencari penggantinya, di mana beberapa kandidat pun sudah dipilih oleh juru taktik 51 tahun tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.